Oke, ini dia adalah Sony Xperia One, HP dengan Snapdragon 855 termurah saat ini. Karena barunya itu di angka 15 jutaan dan sekarang itu pasarannya di angka 2,5 jutaan aja untuk kondisi bekas dan ex Jepang. HP ini itu pertama kali di launching di tahun 2019, usianya belum tua-tua amat. Jadi ini masih cukup menarik buat kita bahas. Ya udah, kita lanjut aja ke videonya buat lihat pengalaman saya dengan HP ini setelah 1 mingguan pemakaian. Dari segi desain, HP ini itu berubah total dari seri sebelumnya, yaitu Sony Xperia XZ3. Desainnya itu balik lagi ke ciri khas Sony yang mengkotak dan tegas. Dan saya suka dengan desain seperti ini, karena terlihat profesional dan laki banget. Untuk build quality-nya ini juga juara secara Sony yang udah terkenal dengan barang-barangnya yang berkualitas. Materialnya itu terbuat dari kaca di depan dan belakang. Udah dilindungi juga oleh Corning Gorilla Glass 6. Sedangkan untuk framenya ini terbuat dari aluminium, yang tentunya membuat kesan kokoh semakin terasa. Untuk dipegang atau dipakai ini juga kerasa enak karena HP-nya memanjang dan ramping, jadi pas di tangan. Tapi minus dari desain ini ya, HP-nya mudah kotor kena sidik jari karena backdoor-nya yang glossy. Dan ada satu lagi yang menurut saya bikin kesel, yaitu sidik jarinya. Dia itu kurang responsif dan sering gagal buat buka kunci layar. Ini sidik jarinya serasa nggak kepake. Mungkin jika sidik jarinya disatukan dengan tombol power, ini bakal lebih enak dan berguna, seperti seri Sony Xperia XZ Premium ke bawah. Dan HP ini juga punya fitur tahan air atau IP68, tapi saran saya jangan dicoba jika kalian membelinya dalam kondisi bekas atau second. Move on dari bodinya, kita beralih ke layarnya yang menjadi salah satu jualan utama dari HP ini. Sony Xperia One itu menggunakan layar seperti bioskop dengan aspek rasionya itu 21:9. Setahu saya HP dengan rasio seperti ini cuma di HP Sony aja. Layar seperti ini itu enak sekali buat bersosial media karena konten yang ditampilkan lebih banyak. Jadi kita nggak perlu sering-sering scroll ke bawah. Apalagi buat nonton ini udah enak banget karena memang desain layarnya diciptakan buat hal kayak gini. Tapi minusnya ada beberapa aplikasi yang nggak support dengan aspek rasio 21:9. Contohnya Game Pass 2021 karena masih ada black bar di kedua ujungnya. Untuk spesifikasi dari layarnya, dia itu pakai panel OLED beresolusi 4K, yang dimana resolusi 4K tersebut hanya akan bekerja di konten tertentu saja yang udah support. Dia juga ada support HDR-nya juga. Untuk kualitasnya sendiri nggak usah diragukan, reproduksi warnanya itu bagus, gonjreng, tajam, hitamnya pekat, dan buat dipakai luar ruangan ini juga masih enak. Buat ngetik juga lancar dan responsif. Kualitas dari layarnya juga bisa disetting sesuai keinginan kalian. Kalian bisa pakai mode kreator atau mode standar. Intinya buat layar ini udah jempolan. Sony Xperia One itu mempunyai dual stereo speaker yang letaknya ada di bagian frame bawah dan earpiece. Untuk kualitasnya itu banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Ditambah lagi ini ada Dolby Atmos yang tentu meningkatkan kualitas dari audionya. Output dari kedua speakernya itu juga cukup seimbang, tapi overall audionya itu cenderung ke balance atau seimbang. Dan sampel dari speakernya adalah sebagai berikut ini. Oh iya, Xperia One itu nggak ada handphone jacknya, tapi ada fitur tambahan yang namanya itu Dynamic Vibration, yang bikin HP-nya bergetar saat mendengarkan musik atau menonton film. Tapi menurut saya ini hanya gimmick semata, karena getarannya itu kurang enak dan pintar. Saat video ini dibuat, HP ini berada di Android 11 dan mungkin ini adalah versi Android terakhir dari HP ini. Tampilan UI-nya menurut saya ini bagus karena sesuai selera saya yang dekat dengan stok Android. Tampilannya itu simple, ringan, dan gak ribet. Untuk performanya ini juga masih sangat ngacir, secara dia mantan flagship.
Saya tes menggunakan Antutu versi 8.3, dia masih mampu mendapatkan skor 430 ribuan. Ini tergolong sangat tinggi untuk harganya, bahkan dengan HP baru sekalipun untuk harga yang sama atau lebih tinggi. Untuk spesifikasi singkatnya, dia itu pakai Snapdragon 855, Adreno 640, dan ditandem dengan RAM 6GB. Sedangkan internalnya dia cuma 64GB. Ini cukup mepet buat tahun 2021, tapi untungnya bisa diperluas pakai micro SD. Dan itu tadi spesifikasi di atas kertasnya. Lalu bagaimana dalam penggunaan sehari-hari? Dalam praktek penggunaan saya yang gak terlalu berat, ini tentu lebih dari cukup. Untuk sekedar sosial media, belajar online ini gak ada masalah sama sekali. Buat edit video dan rendering KineMaster juga lancar. Dan buat game pun ini masih kerasa enak. Saya coba PES 2021, ini lancar jaya di settingan maksimal untuk 5 match awal. Tapi jika kita main lebih dari 5 match, HP akan kerasa panas di bagian backdoornya, yang tentunya juga akan membuat game menjadi frame drop. Tapi panasan frame dropnya ini masih dalam tahap yang wajar. Untuk RAM 6GB yang diberikan ini juga sangat cukup. Buat buka banyak aplikasi masih lancar dan gak ada yang ketutup di background. Kecuali jika kalian gila-gilaan dalam buka aplikasi, mungkin RAM 6GB yang diberikan ini akan kurang. Untuk baterai, HP ini tergolong kecil di angka 3300-an mAh. Dalam praktek penggunaan saya, HP ini mampu mendapatkan SOT 4,5 sampai dengan 5 jam. Untuk kapasitasnya ini tergolong awet, tapi soal cukup atau tidaknya mungkin ini akan kurang cukup jika dijadikan sebagai HP utama. Jika penggunaan intensif sehari bisa 2 kali cas, tapi untuk penggunaan ringan sehari cukup sekali cas. Untuk pengisian daya dari 0 sampai 100%, HP ini membutuhkan waktu 1 jam 50 menit dengan charger 18 watt. Berlanjut ke kamera, Sony Xperia One adalah HP Sony pertama dengan 3 kamera dan ketiganya beresolusi kembar yaitu 12 megapiksel. Dengan konfigurasi di bagian atas ada lensa wide, udah ada always dan ace. Di tengah ada lensa ultra wide angle 130 derajat. Dan terakhir adalah lensa tele 2 kali zoom, udah dilengkapi dengan always dan ace juga. Sementara untuk kamera depan hanya beresolusi 8 megapiksel aja, tapi udah ada ace-nya. Fitur-fitur dari kameranya juga cukup lengkap dan banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Untuk hasil kameranya ini cukup bagus jika kita mengingat harganya yang sekarang udah murah. Tapi jika dibandingkan dengan flagship zamannya, mungkin ini bisa dikatakan biasa aja. Foto di siang hari, gambar yang dihasilkan itu natural, seperti apa yang kita lihat. Selain itu, ini juga tajam. Yang kurang paling hanya di HDR-nya aja yang kadang bagus dan kadang enggak. Selain itu, semuanya udah oke. Jika ingin hasil yang lebih bagus, kita bisa edit-edit dikit atau pakai mode manualnya. Lalu untuk ketepatan warna dari ketiga lensanya ini cukup bagus. Untuk foto di kondisi malam hari ini juga banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Gambarnya itu menjadi minim noise, ketajamannya terjaga, dan suasana malamnya itu masih dapat. Kemudian kamera depannya menurut saya ini biasa aja. Kameranya itu kadang kurang tajam dan kerasa soft. Apalagi buat selfie di kondisi backlight ini hasilnya menurut saya lumayan parah. Dan kemudian untuk portrait mode-nya ini juga kurang bagus. Mending lupain aja portrait mode-nya. Untuk video, HP ini bisa sampai 4K 30 fps di kamera belakangnya. Hasil dari videonya itu bagus, warnanya natural dan tajam. Tapi untuk resolusi tertingginya ini menurut saya kurang stabil. Dan sampel-sampel dari videonya adalah sebagai berikut ini. Di 4K 30 fps, kalau di layar terlihat cukup stabil, tapi kalau hasilnya nggak tahu. Dan sekalian hasil audionya kalian bisa menilainya sendiri. Oh, ini telenya 2 kali zoomnya juga bisa buat video, tapi kelihatannya agak goyang seperti ini. Kalau ini di resolusi Full HD 30 fps, kalau ini sih kelihatan sangat stabil. Kita coba geser-geser. Kita coba zoom fokusnya. Fokusnya ini sangat smooth, nggak jeda-jedut. Ini cukup bagus. Di Android jarang yang bisa fokus seperti ini. Ini mantap.
Untuk ultrawide-nya ini juga bisa buat ngerekam. Ini bisa menampilkan gambar secara lebih lebar. Ini mantap. Ini untuk lebarnya sekitar 130 derajat, saya baca di GSM Arena. Bisa dilihat, ini mantap. Dan yang terakhir dari kameranya, HP ini punya aplikasi khusus yang bisa digunakan untuk buat video sinematik secara profesional hanya dengan HP. Nama aplikasinya itu Cinema Pro. Ini fiturnya cukup lengkap. Kalian bisa setting semuanya secara manual, mulai dari ISO, shutter speed, pilihan lensa, filter, dan lain-lain. Untuk sampel dari video menggunakan Cinema Pro adalah sebagai berikut ini. Lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah HP ini masih layak buat dibeli atau tidak? Menurut saya jelas ini masih sangat layak buat dibeli di tahun ini sampai tahun 2022. Karena dengan harga yang murah kalian bisa mendapatkan banyak hal seperti body dan desain yang udah keren. Layarnya ini juga udah sangat bagus, bisa memanjakan mata dari kalian. Performanya ini juga masih mantap. Secara dia mantan flagship dan masih bisa digunakan untuk banyak hal atau banyak kegiatan. Kameranya ini juga masih sangat oke buat foto berbagai macam kondisi. Tinggal kalian setting-setting aja sesuai kemampuan kalian agar hasil kameranya itu lebih optimal. Tapi minusnya ini ada di baterai. Ini baterainya nggak boros, tetapi memang kapasitasnya yang kecil. Dan jika kalian nekat ingin beli HP ini, kalian bisa mengeluarkan budget khusus buat beli power bank agar kalian tidak terlalu sering colok-colok di berbagai macam tempat. Ya intinya HP ini masih sangat layak buat dibeli di tahun 2021 sampai tahun 2022 karena memang kalian bisa mendapatkan banyak hal dari HP ini. Ya udah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.